Kamu harus bergaya seperti owner, bukan pengusaha lagi, Mas. Ini adalah komentar dari sahabat saya siang tadi sehabis lunch meeting bersama. Sahabat saya ini seorang profesional yang menjadi CEO sebuah holding company milik salah satu dari 9 naga. Usianya saat ini 58 tahun dengan pengalaman 35 tahun di dunia korporasi. Beliau salah satu di antara guru manajemen saya yang terbaik. Dia tidak memiliki satu lembar saham atas perusahaan yang dikelolanya. Dia profesional murni, dedikasi yang luar biasa. Profesional bertangan dingin dengan telah membuktikan dirinya membuat 9 perusahaan di awal holdingnya menjadi 78 perusahaan anak usaha dalam 35 tahun karir profesionalnya. Kalimat di awal membuat saya berkerut kening. Emang beda ya gaya pengusaha sama gaya pemilik usaha? Itu pertanyaan saya kemudian kepadanya. Beliau kemudian menjelaskan lebih rinci lagi. Gaya sebagai owner itu bukan gaya anak pemiliknya ya. Bukan itu. Kalau anak owner itu orang yang hidup di tempat tidur empuk, makan di piring emas menggunakan sendok perak. Bukan tipe itu. Bukan tipe gold plater dan silver spoon kids. Gaya itu nggak usah dijelasin deh. Kita semua sudah tahu kok. Yang jelas dilihatnya nggak enak. Dibilang sombong ya memang berada. Pokoknya susah dijelasin, tapi ada yang nggak pas aja. Gaya owner yang dimaksud adalah menjadi pendengar yang baik. Bahkan tidak memberi saran, hanya mendengar. Saran berikan kepada profesional atasannya dengan komentar, coba anak-anak divisi penjualan dipanggil tuh, siapa tahu ada masukan. Itu saja, global saja, jangan detail, rinci, sok menasehati, bahkan masuk ke dalam organisasi, melakukan hingga turun tangan sampai ke bawah, membuat banyak orang keinjek kakinya, bisa membuat orang kecewa. Ada komisaris, ada direksi, ada manajer yang sebenarnya dipercaya untuk hal itu. Owner masuk ke dalam akan membuat kikuk manajemen. Ingat usaha hotel hospitality-mu yang dikomentari GM hotelmu dulu. Dia pernah mengatakan 80% bisnis hotel gagal karena owner masuk terlalu dalam di organisasi atau di hotelnya. Misalnya ikut campur di mana bunga diletakkan, ngatur siapa yang bekerja di lobi. Itu yang dimaksud kedalaman. Percayakan profesional yang telah tahunan untuk melakukannya. Sama seperti hotel tadi, kamu sebagai owner tak perlu tahu detail. Yang penting mempunyai kepercayaan kepada setiap staff dan tim profesional. Mereka punya yang namanya survival instinct kok. Sebagai owner, setiap riak ombak jangan dipikirkan. Dalam menjalankan organisasi selalu ada guncangan, ada kegaduhan. Dengarkan saja, jangan masuki terlalu dalam juga. Ada 2 macam kegaduhan atau ombak. Ombak karena faktor eksternal seperti makroekonomi, ini disikapi beda. Panggil mereka semua direksi khusus membahas. Paling dalam beberapa tahun, ini hanya sekali kok hal itu terjadi. Namun kalau masalah internal, mulai dari equity call, employee benefit, cut off contract, sales drop, SDM protes, mutasi, swap share, merger, biarkan profesional. Toh mereka semua sudah bicara dalam rups tahunan di awal tahun. Kalau kamu masuk di antara gelombang tinggi dinamika bisnis, membuat manajemen jadi manja kalau profesionalnya masih belum matang. Atau sebaliknya, akan membuat manajemen jadi berantakan kalau profesionalnya superior. Percaya saya, kalau berulang kamu lakukan, maka manajemen yang belum matang akan menjadi spoil kids, anak manja yang membuat kamu selalu pusing dan bukan malah menikmati hidup, malah kamu jadi bawaan profesional karena kamu yang menyelesaikan masalah. Kalau profesional di organisasi kamu adalah orang superior, dia dengan cepat akan ambil skoci atau jumping ship, pindah kapal. Masih untung kalau hanya satu dirinya yang dibawa. Kalau dibawa SDM handal lainnya, atau lebih parah lagi, SDM handal diambil, ditambah bisnis kamu pun dibawa pula pasarnya. Ambiar kowe, kamu masuk ke dalam menjadi nggak ada gunanya. SDM nggak ada, bisnis hilang. Perusahaan kamu hilang nyawanya, hilang soul bisnisnya. Nasihat ini bagi saya seperti ditonjok ulu hati saya. Langsung bikin kepala kelengan dan perut enek. Karena hal ini yang mungkin menjadi salah satu dasar mengapa saya sering menjadi persona non grata. Orang yang disebut asshole, emosian, keras kepala, sok tahu, dan banyak istilah buruk lainnya di dalam menjalankan bisnis. Stay foolish, Mardigu.